Sintayong tinggalkan Indonesia dengan tangis. Media Belanda gempar klaim jabatan Louis van Gaal. Tak perlu dipecat, Sintayong bisa jadi dirtek PSSI. Warisan Sintayong yang tak terlupakan bagi sepak bola Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Belanda gempar klaim jabatan Louis van Gaal. Rumor Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia dan Van Gaal menjadi direktur teknik skuad Garuda membuat gempar media Belanda. Sejumlah media negeri kincir angin memberitakan kabar keduanya yang akan kembali berkolaborasi untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Setelah Kluivert, Van Gaal juga akan bekerja untuk Indonesia. Tulis Football Premier dalam judulnya. Louis van Gaal mengejutkan dengan pekerjaan barunya dan bertemu kenalan lama. Tulis Me Made Orange dalam judul beritanya. Van Gaal mengejutkan dengan tantangan baru di luar negeri. Tulis Van Dijk Inside dalam judul artikelnya. Van Gaal bikin kejutan dengan pekerjaan internasional barunya. Tulis Ajax Fanatics dalam judul beritanya. Patrick Kluivert sendiri diragukan melatih timnas Indonesia dengan sederet kontroversinya. Namun, hal itu berbeda kalau berkolaborasi dengan Louis van Gaal. Terbukti, kolaborasi keduanya terjadi setelah Kluivert terjun ke dunia kepelatihan. Van Gaal menarik Kluivert jadi stafnya kala menukangi AS Alkmaar di musim 2008-2009. Duet keduanya pun kembali menghadirkan gelar. AS bikin kejutan dengan menjuarai Eredivisie 2008-2009. Kerjasama antara Van Gaal dan Kluivert sendiri kembali terjalin di timnas Belanda pada rentan 2012-2014. Kala itu Kluivert menjadi asisten dari Van Gaal yang merupakan pelatih kepala The Orange. Meski gagal menghadirkan gelar, namun Van Gaal dan Kluivert mampu mengantarkan Belanda menempati peringkat ketiga di Piala Dunia 2014. Meski dengan posisi yang berbeda di timnas Indonesia nantinya, namun harapan itu ada. Warisan Sintayong yang tak terlupakan bagi sepak bola Indonesia. Pertama, filosofi sepak bola modern. Sintayong mewariskan filosofi permainan dan taktik sepak bola modern bagi timnas Indonesia, khususnya untuk gaya sepak bola di klub-klub Indonesia. Beberapa klub di Indonesia kini secara tak langsung meniru gaya permainan Sintayong saat melatih timnas Indonesia. Beberapa hal seperti taktik bertahan dan menyerang, kemampuan pemain yang cukup mobile atau dinamis, hingga trik dalam sepak bola seperti teknik lemparan ke dalam jarak jauh dan teknik tendangan bebas juga kerap kali diperagakan oleh klub-klub asal Indonesia saat ini. Kedua, rekor Sintayong untuk timnas Indonesia. Selama 5 tahun melatih timnas Indonesia, Sintayong memiliki sejumlah rekor untuk skuad Garuda. Melansir dari beberapa sumber di laman suara.com, beberapa rekor tersebut antara lain lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, lolos ke putaran final Piala Asia 2027, sukses masuk sebagai semifinalis Piala Asia U23 2024, dan juga rekor timnas Indonesia berada di ranking ke-125 dunia dalam 10 tahun terakhir. Tentunya masih banyak lagi rekor pelatih asal Korea Selatan itu yang tak disebutkan di atas untuk timnas Indonesia. Ketiga, pemahaman kebugaran fisik dasar. Tak dapat dipungkiri efek dari metode dan pemahaman Sintayong di timnas Indonesia, banyak pemain yang kini cukup gencar meningkatkan kemampuan fisik dasarnya agar dapat dilirik dan tembus ke tim nasional. Bahkan hal ini pun cukup diakui mampu mengubah cara berpikir pesepak bola di Indonesia agar lebih modern. Sintayong tinggalkan Indonesia dengan tangis. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong tunjukkan reaksi pertama pasca dipecat oleh PSSI sebagai nahkoda timnas Indonesia. Melalui Instagram pribadinya, Sintayong mengunggah ulang video yang diposting oleh kiper Hernando Ari. Video itu memperlihatkan momen pemain timnas Indonesia dan Sintayong menangis karena gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Hal itu seolah menandakan bahwa Sintayong cukup terpukul dengan keputusan PSSI ini. Bahkan unggahan tersebut cukup mewakili perasaan Sintayong yang begitu sedih akan kembali pulang ke kampung ke Korea Selatan. Bagaimana tidak, Sintayong menjadi pelatih yang cukup dekat dengan supporter Garuda. Ia kerap kali terharu ketika mendapatkan sambutan fans timnas dimanapun berada. Seperti dikutip dari unggahan akun TikTok @joyce_hi127, Sintayong menggunakan masker dengan mata terlihat berbinar-binar berada di bandara. Sintayong sendiri sempat kembali diminati timnas Korea Selatan sebelum mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI tahun lalu. Dengan kondisi yang sekarang, bukan tidak mungkin pelatih berusia 54 tahun itu akan kembali menukangi tim berjuluk Taeguk Warriors. Tak perlu dipecat, Sintayong bisa jadi diretek PSSI. Setelah menuai pro dan kontra di berbagai pecinta sepak bola tanah air, sejatinya PSSI tak harus berpisah penuh dengan Sintayong ini. Lantaran sang ex-pelatih punya banyak kualitas untuk membantu timnas Indonesia. Berbekal pengalaman serta jam terbang di sepak bola, sosok Sintayong mungkin sangat cocok untuk mengisi pos diretek timnas Indonesia. Kemampuan Sintayong yang punya visi serta paham dengan kapasitas pemain Indonesia bisa membantu PSSI untuk membuat planning jangka panjang di tim nasional Indonesia. Selain itu, tingkat disiplin Sintayong yang tinggi juga bisa meningkatkan value dari para pemain timnas. Peluang Sintayong untuk menjabat sebagai direktur timnas Indonesia pun sebenarnya cukup terbilang besar. Lantaran saat ini skuad Garuda belum memiliki sosok di posisi itu. Teranyar ada nama Louis van Gaal yang dikabarkan bakal dibawa PSSI untuk menjadi direktur dan menemani calon pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert. Akan tetapi rumor itu dibantahkan oleh salah satu legenda timnas Belanda, Ruud Gullit. Dalam keterangannya, Ruud Gullit menyebutkan jika Louis van Gaal kemungkinan tidak akan pergi ke Indonesia dan lebih memilih menikmati masa pensiunnya di Belanda. Selain diretek, kemampuan Sintayong dalam menilai kualitas pemain juga membuatnya cocok jadi kepala pengembang pemain muda di timnas Indonesia. Seperti diketahui, sudah cukup banyak pemain muda yang diorbitkan oleh Sintayong dan berhasil jadi tumpuan saat ini. Sebut saja Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam hingga Marcelino Ferdinand. Dengan kemampuannya dalam menilai bakat pemain muda Indonesia, kehadiran Sintayong sebagai Head of Youth Development diprediksi bakal membuat timnas Indonesia punya banyak aset berharga di masa depan nanti. Lantas, akankah PSSI kembali membuat keputusan itu? Mari kita tunggu saja kejutannya.